Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya mohon Pagi. izin Siang. Bapak Ibu dosen, kami dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kampus Tegal, Prodi Teknologi Penangkapan Ikan, ingin mempresentasikan 5 alat yang memanfaatkan konsep fisika dalam dunia penangkapan ikan atau pelayaran atau juga di dalam kapal. Adapun kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Mufti Ali, yang kedua ada Muhammad Rizky Erik Pratama, yang ketiga Novalin Aulwan Nabil, yang keempat Nurul Afandi, dan yang kelima Nikolaus Damaskus Padi. Adapun ini 5 alat yang akan kami presentasikan di dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada alat Tournet, yang kedua ada alat Echosonder, yang ketiga ada alat GPS atau panjangannya Global Positioning System, yang keempat ada sistem rudder atau sistem kemudi, dan yang kelima ada kompas. Itulah 5 alat yang akan kami presentasikan pada hari ini. Adapun ini dia 3 poin penting yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada yang namanya pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Adapun kita berlanjut yang ke pertama, yakni ada pendahuluan. Yang A, mungkin bisa dibacakan oleh Taruna Niko. Latar belakang satu jaring trout dikembangkan pada abad ke-19, digunakan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dengan cara ditarik di belakang kapal. Dan berlanjut yang kedua, Echosonder pertama kali dikembangkan pada tanggal atau pada awal abad ke-20 untuk keperluan navigasi kapal dan penelitian kelautan. Dan alat ini penting untuk mengetahui objek di bawah laut dan mengukur kedalaman laut tersebut. Yang ketiga, lanjut. 3. GPS. GPS adalah sistem navigasi satelit yang pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1973 dan mulai digunakan secara komersial pada tahun 1990-an. Ya, lanjut yang keempat, Taruna Nopal. Kemudi kapal telah digunakan sejak zaman kuno untuk mengarahkan kapal. Yang kelima, Taruna Nurul. Yang kelima, kompas pertama kali ditemukan oleh bangsa Tiongkok sekitar abad ke-4 Masehi dan juga digunakan sebagai alat navigasi atau penunjuk arah. Nah, masih tentang pendahuluan, kita berlanjut ke bagian B. Adapun tujuan penulisan tentang presentasi ini, mungkin yang pertama bisa dibacakan oleh Taruna Noval. Penjelasan tentang penggunaan jaring trail untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat penggunaan berlebihan. Adapun tujuan penulisan yang kedua dari sistem Echosonder atau alat Echosonder ini menyampaikan perkembangan Echosonder sebagai alat untuk mendeteksi kedalaman laut dan penggunaannya dalam navigasi kapal, penelitian kelautan, serta perikanan. Yang ketiga, Taruna Niko. Dari 3, menginformasikan perkembangan GPS sebagai sistem navigasi satelit yang penting untuk menentukan posisi dan membantu dalam pelayaran serta penangkapan ikan. Yang keempat, lanjut. Nomor 4, menjelaskan evolusi kemudi kapal dari zaman kuno hingga teknologi modern yang meningkatkan efisien dan stabilitas navigasi kapal. Lanjut yang kelima, Nurul. Memberikan informasi tentang asal-usul dan fungsi kompas sebagai alat navigasi penting yang digunakan sejak abad ke-4 Masehi. Ya, kita berlanjut ke bagian C, masih tentang pendahuluan. Mungkin nomor 1 bisa dijelaskan, Taruna Nurul. Satu, memberikan manfaat. Tes. Ayo, Taruna Nurul nomor 1. Nomor 1, memberikan pemahaman bahwa meskipun jaring trawl efektif, praktik penangkapan ikan harus dilakukan dengan bijaksana untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Nah, adapun yang kedua dari alat echosonder. Manfaatnya memberikan pemahaman tentang pentingnya alat ini dalam memastikan keselamatan pelayaran dan membantu penentuan lokasi objek di bawah air. Ini juga menunjukkan bagaimana teknologi mendukung aktivitas kelautan yang lebih efisien dan aman. Ketiga, Taruna Niko. 3. Mengedukasi pembaca mengenai peran krusial GPS dalam meningkatkan ketepatan dan efisiensi di dunia maritim, serta memberikan keunggulan dalam hal navigasi dan pengelolaan sumber daya laut. Ya, lanjut. 4. Nomor 4. Memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi kemudi yang lebih maju meningkatkan keselamatan dan efisien dalam pelayaran, memungkinkan kapal beroperasi dengan lebih baik dalam berbagai kondisi. Yang kelima, Taruna. Yang kelima, untuk mengedukasi pembaca tentang pentingnya kompas dalam sejarah pelayaran dan peranannya yang masih relevan hingga saat kini dalam membantu pelaut menentukan arah dengan tepat. Ya, kita berlanjut ke poin pentingnya, yakni tentang masalah isi. Berlanjut ke bagian yang A, penggunaan dan fungsi alat. Mungkin dari yang pertama bisa dijelaskan, Taruna Niko, apa itu trawlnet? Penggunaan. 1. Trawlnet. Trawlnet adalah alat penangkap ikan yang digunakan dalam kegiatan penangkap ikan di laut atau perairan lainnya. Alat ini berfungsi untuk menangkap ikan atau organisme laut lainnya dengan cara menggerakkan jaring di bawah permukaan air menggunakan kapal. Nah, berlanjut yang kedua, masalah alat echosonder. Fungsinya alat ini yang digunakan pada kapal untuk mengukur kedalaman laut dan memetakan struktur dasar laut dengan menggunakan gelombang suara. 3, lanjut. 3. Global Positioning System atau GPS, sistem navigasi satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara presisi di permukaan bumi. Ya, lanjut yang keempat. Nomor 4. Sistem rudder atau kemudi. Rudder memungkinkan kapal berbelok ke arah yang diinginkan dengan manfaat gaya hidrodinamik. Ketika rudder digerakkan, membantu menjaga kapal tetap berjalan lurus saat melintasi perairan dalam kondisi tertentu. Rudder bekerja sama sistem pendorong untuk membantu kapal melakukan manuver presisi, dan rudder dapat menghindari tabrakan atau bahaya di perairan. Ya, lanjut. Yang kelima. Yang kelima, kompas merupakan alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Kompas terutama digunakan dalam navigasi untuk menemukan arah di bumi. Hal ini berfungsi karena bumi sendiri memiliki medan magnet yang mirip dengan magnet batang. Jarum kompas sejajar dengan arah medan magnet bumi dan menunjukkan utara dan selatan. Ya, adapun yang bagian B masih tentang isi. Nah, di sini kita akan menunjukkan masalah gambar dan bagian-bagian alatnya, serta akan menjelaskan fungsi-fungsi dari alat yang kita bacakan tadi. Yang pertama ada tuh namanya gambar trawlnet. Mungkin bisa dilihat gambarnya seperti apa, dan mungkin bisa dibacakan atau dijelaskan fungsi-fungsinya dari alat tersebut oleh Taruna Noval. Kantong merupakan bagian dari jaring yang merupakan tempat berkumpulnya penangkapan. 2. Badan merupakan bagian terbesar dari jaring. 3. Sayap adalah bagian jaring yang merupakan sambungan atau perpanjangan badan sampai tali selambar. 4. Mulut. Alat cantrang memiliki bibir atas dan bibir bawah yang berkedudukan sama. 5. Pelampung. Tujuan umum penggunaan pelampung adalah untuk memberikan daya apung pada alat tangkap cantrang yang dipasang pada bagian tali ris atas sehingga mulut jaring dapat terbuka. 6. Pemberat dipasang pada tali ris bagian bawah dengan tujuan agar bagian-bagian yang dipasangi pemberat ini cepat tenggelam dan tetap berada pada posisinya. 7. Tali ris atas berfungsi sebagai tempat mengikatkan sayap jaring. 8. Tali ris bawah berfungsi sebagai tempat meningkatkan bagian sayap jaring.
9. Tali penarik berfungsi untuk menarik jaring selama dioperasikan. Nah, berlanjut ke gambar yang kedua. Di sini ada gambar dari alat echo sounder. Mungkin bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri itu namanya alat echo sounder. Dan di sebelah kanan itu adalah gelombang suara yang dipantulkan ke dasar laut atau ke bawah laut. Nah, mungkin ada yang pertama dari alat-alat tersebut bagiannya. Yang pertama ada yang namanya power. Fungsinya untuk mengaktifkan dan mematikan alat tersebut. Yang kedua, ada alat basic range, berfungsi untuk memilih skala jarak jangkauan kedalaman perairan. Yang ketiga ada range spacing, berfungsi untuk mengukur kedalaman secara bertahap. Yang keempat ada expansion range, berfungsi untuk memfokuskan tampilan baik pada dasar perairan maupun pertengahan perairan agar lebih detail. Yang kelima ada vector speed, untuk mengatur kecepatan jalannya pergerakan tampilan monitor. Yang keenam ada variable range marker atau bisa disingkat VRM, berfungsi untuk mengukur jarak kedalaman target, membaring, serta secara pasti. Yang ketujuh ada pointer, berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan kursor. Yang kedelapan ada echo threshold, berfungsi untuk memberikan sensitivitas gema yang diinginkan sehingga akan dihasilkan pancaran gema yang tepat dan akan terlihat tampilan yang memuaskan. Yang kesembilan ada yang namanya white line, fungsinya untuk membedakan gema yang berasal dari dasar perairan dengan gema yang berasal dari ikan. Yang ke-10 ada yang namanya sensitivity time control atau bisa disingkat STC, untuk mengatur sensitivitas gema yang dihasilkan sehingga dihasilkan gema yang optimal. Dan adapun yang terakhir yang ke-11 ada alat bright untuk memperjelas tingkat kecerahan monitor dari alat tersebut. Nah, mungkin di sini bisa dilihat dari yang ketiga, GPS atau Global Positioning System. Itu ada gambar alatnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagian-bagiannya oleh Taruna Niko. 3. Global Positioning System atau GPS. A. Antena GPS. Fungsinya untuk menangkap sinyal dari satelit. 2. Layar berfungsi menampilkan informasi lokasi, waktu, dan arah. Yang ketiga, chipset pemrosesan yang berfungsi untuk memproses data dari satelit. Dan yang keempat, baterai berfungsi untuk sumber daya perangkat. Iya, yang keempat kita berlanjut. Ada yang namanya alat sistem rudder atau alat kemudi. Mungkin bisa lihat gambarnya. Jelas bagaimana sistem kemudi berjalan. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagian-bagiannya oleh Taruna Nopal. 1. Rudder blade, komponen utama yang membelokkan aliran air untuk mengubah arah kapal. 2. Rudder stock, sebagai penghubung antara rudder blade dan mekanisme penggerak. 3. Pintle dan rudder gudgeon. Pintle, komponen berbentuk pin atau sumbu yang menghubungkan rudder ke struktur kapal. 4. Rudder gudgeon, lubang atau fitting tempat pintle dipasang. 5. Rudder trunk, sebagai pelindung rudder stock di bagian lambung kapal. 6. Steering gear, sistem mekanisme atau hidrolik kan perintah dari jembatan kapal. 7. Tiller, lengan penghubung antara steering gear dan rudder stock. 8. Carrier bearing, mendukung rudder stock dan memungkinkan berputar dengan bebas. 9. Rudder stopper, membatasi sudut putaran rudder agar tidak melewati batas maksimal yang bisa menyebabkan kerusakan. 10. Rudder angle indicator, menunjukkan sudut putaran rudder di ruangan kendali untuk memastikan operator tahu posisi rudder saat bermanuver. 11. Skate, bagian struktural pada lambung kapal yang terletak di depan rudder. Lanjut. Ya, mungkin yang kelima ada gambar kompas. Mungkin bisa dilihat oleh seksama gambar kompas, dan kompas ini mungkin sangat terkenal di kalangan pemudi kapal. Dan mungkin
fungsinya itu banyak, dan mungkin akan dijelaskan oleh Taruna Nurul tentang bagian-bagian kompas. Ya, untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu kompas. Kompas memiliki 7 bagian, diantaranya 1. Dial. Dial adalah permukaan kompas yang menunjukkan arah, angka, dan huruf seperti pada jam. Yang kedua, visir. Visir merupakan lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Yang ketiga, kaca pembesar. Kaca pembesar membantu membaca angka atau derajat kompas dengan lebih akurat. Yang keempat, tutup dial. Tutup dial memiliki 2 garis dengan sudut 450 dan dapat diputar. Yang kelima, jarum penunjuk. Jarum penunjuk menunjukkan arah magnet bumi bagian utara. Yang keenam, garis sasaran bidik. Sudut yang dihasilkan dari arah bagian Yang keenam, saya ulangi, garis sasaran bidik, sudut yang dihasilkan dari arah bidikan dan arah jarum utara pada kompas bidik. Yang ketujuh atau yang terakhir, tempat jari, di mana yang dapat digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Sekian, terima kasih. Nah, kita masih tentang masalah isi. Adapun nanti yang bagian C atau di sini akan kita mempresentasikan prinsip fisika yang digunakan pada 5 alat yang akan kita presentasikan pada hari ini. Adapun alat yang pertama, Trawlnet. Dia mempunyai 6 hukum, yang mana hukum pertama hukum Newton. Gaya tarik kapal menyebabkan pergerakan jaring. Semakin besar gaya tarik, semakin cepat jaring bergerak. Yang kedua, prinsip fisika yang digunakan dalam jaring Trawlnet ada hukum Archimedes. Gaya alat dari air membantu jaring tetap terapung, sedangkan pemberat menjaga jaring tetap berada di kedalaman yang tepat. Yang ketiga, prinsip fisika yang digunakan gaya drag. Hambatan air pada jaring mempengaruhi kecepatan pergerakan jaring. Semakin besar drag, semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk menarik jaring. Yang keempat, prinsip fisika hidrodinamika. Interaksi antara jaring dan air mempengaruhi efektivitas penangkapan ikan dengan desain jaring yang meminimalkan hambatan. Yang kelima, prinsip fisika yang digunakan keberlanjutan penarikan. Gaya tarik yang tepat diperlukan untuk menggerakkan jaring melalui air, memperhitungkan hambatan dan gaya gesek. Yang keenam, gaya gravitasi. Pemberat menjaga jaring tetap stabil di bawah air, sementara pelampung menjaga keseimbangan dan mencegah jaring naik ke permukaan. Ada prinsip fisika yang digunakan dalam alat ini. Yang pertama, prinsip pemantulan gelombang atau biasa disebut refleksi. Echo sounder akan mengirimkan gelombang suara ke bawah atau ke dalam air. Gelombang suara ini akan dipantulkan kembali oleh objek yang berada di dasar laut, seperti tanah, batu, ataupun objek lainnya. Gelombang yang dipantulkan ini kembali ke kapal dan diterima oleh sensor alat tersebut, atau namanya nanti alat sonar. Yang kedua, prinsip fisika kecepatan gelombang suara atau kecepatan perambatan suara. Gelombang suara merambat melalui medium, dalam hal ini seperti air. Kecepatan gelombang suara di dalam air sekitar 1.500 meter per detik untuk air laut. Digunakan untuk menghitung jarak atau kedalaman berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk pergi ke dasar laut dan kembali ke permukaan. Yang ketiga, prinsip fisika waktu perjalanan atau biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya time of flight. Echo sounder mengukur waktu yang dibutuhkan untuk gelombang suara untuk pergi dari alat ke dasar laut dan kembali. Jadi tatkala gelombang suara tersebut dipantulkan ke bawah air atau ke dasar laut, itu akan mantul kembali ke atas. Dengan mengetahui waktu perjalanan gelombang ini dan kecepatan gelombang suara di air, alat ini dapat menghitung kedalaman laut atau jarak objek bawah air. Mungkin prinsip fisika yang ketiga bisa dijelaskan oleh Taroniko. 3. Global Position System atau GPS. A. Prinsip gelombang elektromagnetik. Prinsip gelombang elektromagnetik adalah satelit GPS memancarkan sinyal radio yang membawa informasi, waktu, dan lokasi. Gelombang ini diterima oleh perangkat GPS untuk diproses lebih lanjut. 2. Prinsip realitas waktu.
karena efek realitas khusus dan umum waktu pada satelit GPS berjalan berbeda dengan waktu di bumi. Koreksi relativitas digunakan agar posisi yang dihitung tepat akurat. 3. Prinsip trilaterasi. Lokasi dihitung dengan menggunakan jarak minimal 3 satelit. Jarak ini dihitung berdasarkan waktu tempuh sinyal dari satelit ke perangkat penerima dengan rumus D sama dengan C per C DOT per T. Terima kasih. Ya, sebelumnya mengingatkan waktu tinggal 9 menit agar sekiranya presentasi cepat. Yang keempat mungkin bisa dijelaskan oleh Taruna Nopal. Prinsip dasar gaya hidrodinamik ketika kapal bergerak di air. Air mengalir melewati permukaan rudder. 2. Hukum Newton. Hukum ketiga Newton. Aksi reaksi saat rudder mengarahkan aliran air ke sisi tertentu. Hukum pertama Newton. Kapal bergerak lurus cenderung tetap lurus sampai ada gaya luar yang mempengaruhi arah geraknya. 3. Momentum dan perubahan arah. Rudder memanfaatkan momentum kapal yang bergerak maju. 4. Efek kecepatan rudder bergantung pada kecepatan kapal. Pada kecepatan tinggi, aliran air lebih kuat di sekitar rudder menghasilkan gaya hidrodinamik yang lebih besar sehingga responsi rudder lebih baik. 5. Komponen utama yang terlibat: rudder blade, rudder stroke, steering gear. 6. Efek pivot point. Ketika rudder digunakan, kapal berputar di sekitar pivot point, yaitu titik imajiner pada kapal yang mengalir pusat rotasi. Adapun yang kelima, dari prinsip fisika yang digunakan dari alat kompas. Mungkin bisa dijelaskan oleh Taruna Nurul. Baik, prinsip fisika yang digunakan pada alat kompas ada 3, yaitu 1. Kompas bekerja berdasarkan prinsip bahwa batangan magnet yang terdiri bebas akan mengarah ke kutub-kutubnya. Yang kedua, jarum kompas yang mengandung magnet yang tertarik oleh kutub magnet bumi sehingga dapat menunjukkan arah. Yang ketiga, gaya tarik menarik antara magnet pada jarum kompas pada kutub magnet bumi membuat jarum kompas selalu mengarah ke utara dan selatan. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerak dari inti luar bumi yang berupa cairan. Medan magnet bumi memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub magnet dan geografis cukup dekat sehingga kompas dapat berfungsi. Ya, terima kasih. Ya, kita berlanjut ke tentang cara kerja dari macam-macam 5 alat yang akan kita presentasikan pada hari ini. Adapun cara kerja dari alat yang pertama, yakni alat Trollnet. Mungkin bisa dijelaskan oleh Taruna Erik. Cara kerja Trollnet. Yang pertama, persiapan dan pemasangan jaring. Trollnet dipasang pada bagian belakang kapal dengan 2 sisi jaring yang terbuat dari corong. Yang kedua, menarik jaring oleh kapal. Kapal bergerak maju, menarik jaring melalui air. Kecepatan kapal menentukan seberapa cepat jaring bergerak. Yang ketiga, menangkap ikan atau organisme laut. Ikan yang berada di dalam jalur jaring akan terperangkap karena desain jaring yang sulit diloloskan oleh ikan. Yang keempat, pengumpulan hasil tangkap. Setelah jaring penuh, kapal menarik kembali jaring ke permukaan menggunakan alat seperti winch. Yang kelima, proses pengulangan. Proses ini diulang untuk terus menangkap ikan di area yang berbeda selama perjalanan menangkap ikan. Ya, berlanjut ke terima kasih. cara kerja alat yang kedua dari alat echosonder. Yang pertama, memancarkan gelombang suara. Nantinya echosonder dengan bantuan sistem sonar akan memancarkan gelombang suara, yang mana gelombang suara ini berfrekuensi tinggi ke dalam air. Selanjutnya, gelombang suara akan terpantul. Gelombang suara akan merambat ke dalam air dan terpantul jika mengenai objek seperti ikan atau benda lain, misalkan batu, tanah, nanti akan memantul ke atas atau ke sistem suara tersebut. Lanjut, menerima gelombang suara. Echosonder akan menerima kembali gelombang suara yang sama melalui penerima yang ditempatkan dekat dengan pemancar.
menentukan lamanya gelombang suara yang terpantul. Komputer menentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima gelombang suara yang kembali. Jadi tatkala gelombang suara itu diluncurkan oleh sistem sonar, nantinya akan terpantul dan balik lagi ke atas. Nah, maka itu semakin lama suara yang kembali, maka semakin dalam suatu objek tersebut. Ya, berlanjut ke cara kerja yang ketiga dari alat GPS, mungkin dijelaskan oleh Taruniko. 3. Cara kerja GPS. A. Memancarkan sinyal radio. Satelit GPS mengorbit bumi dan memancarkan sinyal radio yang mencakup informasi di lokasi dan waktu penerimaan. B. Menangkap sinyal dari beberapa satelit. Penangkap penerima GPS menangkap sinyal ini dari beberapa satelit. C. Menghitung waktu jarak tempuh sinyal. Dengan menghitung waktu tempuh sinyal, perangkat menentukan jarak ke masing-masing satelit. D. Posisi dihitung dari data jarak 2 atau 3 kali atau 3 satelit. Dengan menghitung waktu, posisi dihitung menggunakan metode tritaterasi berdasarkan data jarak dari 3 atau lebih satelit. 5. Hasil ditampilkan dalam bentuk koordinat geografis. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk koordinat geografis, latitude dan longitude pada perangkat penerima. Terima kasih. Ya, dari alat yang keempat, menurut cara kerjanya. Mungkin dari Tarunanopal bisa dijelaskan tentang cara kerja sistem rudal atau sistem kemudi. 1. Perintah dari P.G. Kapten memutar roda kemudi untuk mengatur arah kapal. 2. Gerakan rudder blade. Steering gear menggerakkan rudder stroke yang memutarkan rudder blade ke sudut tertentu. 3. Pembelokan aliran air. Rudder mengubah arah aliran air di belakang kapal, menciptakan perbedaan tekanan di kedua sisi rudder. 4. Perubahan arah kapal. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya yang memutarkan kapal di sekitar pivot point. 5. Stabilisasi. Setelah kapal berbelok, rudder kembali ke posisi netral untuk menjaga arah tetap stabil. 6. Aktivitas rudder dipengaruhi oleh kecepatan kapal, desain rudder, dan kondisi laut. Ya, yang kelima, menurut cara kerjanya dari alat kompas, mungkin bisa dijelaskan oleh Taruna Nurul. Baik, cara kerja kompas sebagai alat navigasi. Ada 4 cara kerja alat kompas. Yang 1, magnet permanen. Kompas mengandung magnet permanen di dalamnya. Magnet permanen ini akan selalu mengarah kutub magnetis di bumi. Yang kedua, jarum penunjuk. Jarum penunjuk kompas terbuat dari bahan magnetis dan dapat bergerak bebas. Jarum ini akan menyelaraskan dirinya dengan arah medan magnet bumi. Yang ketiga, prinsip kemagnetan. Kutub utara magnet permanen dalam kompas akan tertarik ke kutub magnet bumi yang terletak di dekat dekat kutub utara geografis. Hal ini menyebabkan jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara magnetik. 4. Pembacaan arah. Skala arah atau biasanya dalam derajat diletakkan di sekitar kompas. Pengguna dapat membaca arah mata angin berdasarkan posisi jarum kompas terhadap skala arah. Kompas bekerja berdasarkan prinsip medan magnet bumi. Di dalam kompas terdapat jarum magnetik yang bebas bergerak. Jarum ini akan mengarah ke utara dan selatan magnetik bumi karena adanya gaya tarik-menarik antara magnet bumi dengan magnet pada jarum kompas. Bagian utara dari jarum kompas atau yang biasanya diberi tanda akan mengarah ke kutub utara magnetik bumi. Sementara bagian selatan jarum akan mengarah ke kutub selatan magnetik bumi. Dengan demikian, kompas membantu kita menentukan arah berdasarkan orientasi medan magnet alami bumi. Sekian, terima kasih. Ya, kita berlanjut ke pembahasan terakhir, yakni tentang penutup. Adapun penutup mempunyai 1 bagian atau mulainya dari 3 bagian. Kita akan bacakan kesimpulan dari presentasi 5 alat yang kita presentasi pada hari ini. Mungkin kesimpulan dari alat TravelNet bisa dijelaskan oleh Taruna Erik.
Kesimpulan jaringan travel. Jaring travel menggunakan prinsip fisika seperti gaya tarik kapal, hukum Archimedes, gaya drag, dan hidrodinamika untuk menangkap ikan secara efisien. Namun, dampak lingkungan berlebihan harus diperhatikan. Sekian, terima kasih. Nah, adapun kesimpulan dari alat echosonder yang tadi habis dipresentasikan, echosonder mempunyai kesimpulan memanfaatkan prinsip pemantulan gelombang suara dan kecepatan gelombang untuk mendeteksi kedalaman laut dan serta memetakan struktur bawah laut, yang mana alat ini sangat penting dalam navigasi kapal dan juga penangkapan ikan. Mungkin kesimpulan yang ketiga dari alat GPS bisa dijelaskan Tarnaniko? GPS menggunakan prinsip trilaterasi, posisi penggunaan dihitung dari X, Y, Z. Sama dengan vertex, koordinat 3D dihitung berdasarkan jarak dan lokasi satelit. Terima kasih. Ya, mungkin dari alat yang keempat, yakni dari alat kemudi kapal atau sistem kemudi. Bisa dijelaskan oleh Tarnanopel tentang kesimpulannya? Kesimpulan kemudi kapal bekerja berdasarkan gaya hidrodinamik dan hukum Newton, memanipulasi arah, memudahkan navigasi dan mencegahkan tabrakan. Ya, mungkin dari yang kelima dari alat kompas mungkin bisa dijelaskan oleh Tarnanopel tentang kesimpulannya. Kesimpulan dari alat kompas berfungsi berdasarkan prinsip medan magnet bumi dan sangat penting dalam menentukan arah di laut, mendukung navigasi yang akurat. Sekian, terima kasih. Nah, kita berlanjut tentang saran. Setelah kita tadi menyampaikan tentang kesimpulan dari 5 alat tersebut, kita memiliki saran. Mungkin saran dari alat yang pertama, yakni dari jaring trawl. Mungkin bisa dijelaskan oleh Tarnarik tentang saran menurutnya tentang alat ini. Saran jaring travel, pengelolaan sumber daya alam. Untuk jaring travel, penting untuk mengembangkan teknik penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan ekosistem laut. Penggunaan travel harus disertai dengan regulasi yang ketat dan kesadaran terhadap keberlanjutan. Sekian, terima kasih. Ya, berlanjut ke alat yang kedua, yakni alat echosonder. Sarannya pemeliharaan dan pengembangan teknologi. Echosonder harus dipelihara secara rutin untuk memastikan fungsinya tetap optimal. Selain itu, teknologi ini dapat terus dikembangkan, harus dikembangkan, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Jadi tidak hanya mentok di zaman ini. Jadi kita harus meningkatkan lebih efisiensinya dan akurasinya, seperti dengan peningkatan sistem pemantauan ekosistem laut ataupun integrasi dengan data cuaca untuk navigasi yang lebih aman. Agar informasi yang kita dapatkan ketika memakai alat echosonder mendeteksi kedalaman laut itu akurat dan tidak bisa dimanipulasi. Nah, berlanjut ke alat yang ketiga, tentang saran alat GPS yang mungkin bisa dijelaskan oleh Tarnaniko. GPS navigasi digunakan pada kendaraan, pesawat, dan kapal. Pemetaannya membantu survei geografis dan kartografi, komunikasi, sinkronisasi waktu untuk jaringan telekomunikasi, dan terakhir penelitian geofisika, memantau pergerakan plate tektonik. Ya, dan terima kasih. Ya, mungkin dari alat yang keempat tentang sistem rudder atau sistem kemudi bisa dijelaskan dari sarannya Tarnanopal. Saran sistem rudder, inovasi dalam teknologi navigasi, mengingat pentingnya GPS dan kompas dalam navigasi laut, pengembangan lebih lanjut dari sistem navigasi berbasis satelit
yang lebih canggih dapat mempermudah pelayaran dalam kondisi sulit. Ya, sudah. Ya, kita berlanjut ke alat yang terakhir, yakni saran dari alat kompas, yang mungkin bisa dijelaskan oleh Taruna Nurul tentang alat kompas. Saran dari alat kompas yaitu kesadaran terhadap teknologi hidrodinamika. Penerapan teknologi kemudi kapal yang canggih dapat mengurangi risiko tenggelam di laut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait desain rudal dan efektivitas para kapal modern dalam berbagai kondisi cuaca. Sekian, terima kasih. Ya, kita berlanjut ke yang terakhir, yakni tentang referensi, yang mana yang tadi habis kita selesai semua 5 alat kita presentasikan. Nah, kita mempunyai referensi dari berbagai macam penelitian atau orang-orang yang telah meneliti alat tersebut. Mungkin referensi pertama dari alat TravelNet bisa dibacakan oleh Taruna Erik tentang referensinya dari mana saja. Ya, Taruna Erik bisa dibacakan referensinya. Referensi TravelNet. Referensi TravelNet mempunyai Dunning, E.J. and Scott W. 1999. Fishing Gear and its Impact on Marine Biodiversity. Springer. Zeller and Pauli. 2005. Global Patterns of Marine Fishing. Fishing Center Research Report, University of British Columbia. Prinsip fisika yang digunakan termasuk gaya tarik kapal atau hukum Newton, gaya angkat, hukum Archimedes, gaya drag, dan prinsip hidrodinamika. Sekian, terima kasih. Ya, kita berlanjut kepada referensi dari alat yang kedua, yakni dari alat echosonder. Mempunyai dari referensi Bruce M. tahun 2000 tentang karyanya Acoustic Remote Sensing in Oceanography dari instansi Cambridge University Press, dan juga dari Thor Gensen pada tahun 2000, yang mana dalam karyanya Introduction to Underwater Acoustic and Sonar System dari instansi Springer. Mempunyai pendapat atau mempunyai arahan, yakni prinsip fisika yang digunakan meliputi pemantulan gelombang suara, kecepatan gelombang suara dalam air, dan prinsip waktu atau time of flight. Mungkin dari referensi yang ketiga bisa dijelaskan oleh Taruna Neko. Parkinson, B. W. N. Speaker, JJ 1996, Global Positioning System, Theory and Application, volume All American Institute of Aeronautics and Astronautics, Mistra P. N. Inge P. 2006, Global Positioning System, Signals, Measurements and Performance, Ganga Jamuna Pris. Prinsip fisika yang digunakan termasuk gelombang elektromagnetik dan prinsip relativitas waktu, koreksi relativitas pada satelit. Terima kasih. Ya, mungkin dari alat yang keempat tentang masalah sistem rudal atau sistem kemudi. Mungkin referensinya bisa dijelaskan oleh Taruna Noval. Referensi sistem radar Robert R 1995, Hydrodynamics of Propulsion System, GR 2002, The Radar and its Control System, Ship Technology Research. Prinsip fisika yang digunakan meliputi gaya hidrodinamik, hukum Newton, momentum, dan efek kecepatan. Ya, mungkin dari yang kelima,
bisa dijelaskan tentang referensi dari alat kompas oleh Tarna Nurul? Referensi didapatkan dari Plan B tahun 2002. Navigational Instrument and Their Development L. Fisher. Jones JH tahun 2024. Compasses, Magnetic Physical and Practical Applications. Willy. Prinsip fisika yang digunakan meliputi medan magnet bumi dan interaksi magnetik antar jarum kompas dan kutub magnet bumi. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin sudah selesai tentang presentasi pada hari ini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5 pada hari ini. Mungkin bila kata-kata kita ada yang salah, mohon dimaafkan, ataupun kata-kata kita ataupun presentasi kita yang tadi menurut orang-orang mungkin salah, itu adalah suatu kekhilafan kita, karena kita juga masih tahap tentang pembelajaran. Kalau kita sudah jago ataupun kita sudah mahir, mungkin kita tidak presentasi pada hari ini. Berhubung kita masih belajar, dan kita mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semuanya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.